warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi video tentang hukum dasar. Hari ini bagian hukum dasar bagian kedua, yaitu hukum yang ngomongin volume. Jadi, kemarin udah hukum yang pertama, kedua, sampai ketiga. Sekarang hukum keempat sama kelima. Nah, ini catatannya juga udah saya bagi ada di dalam GC kalian. Tapi di video hari ini ada tambahan beberapa soal yang kemarin nggak ada di saat pertemuan. Yang pertama, nah ya kita lanjutkan ya. Yang hukum dasar volume itu cuma ada dua, yaitu hukum perbandingan volume, Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Nah, kalau hukum perbandingan volume itu artinya volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan volume di setiap artinya tuh perbandingan volume di setiap reaksi itu tuh semua perbandingannya bulat dan sederhana dan bisa dianggap sama dengan perbandingan koefisiennya. Berdasarkan kayak gitu, kita buat dulu kata kuncinya biar enak. Jadi kalau hukum volume itu yang pertama volumenya tuh harus ada kata volume. Dia itu perbandingannya bulat dan sederhana. Perbandingannya bulat dan sederhana. Perbandingannya ada punya perbandingan. Kemudian dia bisa dianggap sama dengan koefisien. Jadi dia tuh dengan kata lain, kalau Gay-Lussac itu volume itu sebanding dengan koefisien. Jadi perbanding koefisien. Artinya tuh perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisien. Gitu. Perbandingan volume itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Apa artinya? Jadi misalnya kita mau dari koefisien reaksi, kita bisa menentukan volume. Terus kalau ada reaksi tapi koefisiennya tidak ada, tidak lengkap misalnya senyawanya, kita bisa menggunakan perbandingan volume buat mengetahui koefisiennya. Ada nanti contohnya. Kemudian hukum yang terakhir adalah Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi kalau di fisika itu nih, ada rumus namanya PV. PV sama dengan N. N itu adalah molekul dikali R dikali T. Ini ada rumus gas ideal. Nah, berdasarkan dari rumus ini, ini rumusnya dari gas ideal nih, nanti dilihat ternyata kalau volume dengan molekul itu dilambangin dengan N, mungkin fisik kelas SMP pernah dengar, molekul itu molekul. Nah, jadi sebanding tuh lihat begitu sama dengan tuh searah. Berarti bisa ditarik rumus V1 kalau jadi volume berbanding dengan molekul, jumlah molekulnya. Artinya, misalnya kita nggak tahu volumenya, kita bisa tahu dari molekulnya perbandingannya. Artinya gimana? Berarti V1, kalau kita mau buat rumus V1 berbanding V2, V1 berbanding V2 itu akan sama dengan V1 sama dengan V2. V2 sama dengan molekul 1 atau partikel boleh, molekul boleh. Partikel senyawa 1 dibanding partikel senyawa 2. Partikel senyawa 2. Sama dengan. Begitu juga dengan di atas. Volume 1 berbanding volume 2 per koefisien 1 banding koefisien 2. Sama. Nah, dari sini juga kalau misalnya volume, kita bisa juga tarik hubungan antar tekanan. Tekanan tuh berarti volume 1. Bu, kalau nggak ada tekanan tapi mainannya misalnya mainannya pakai nggak ada volume tapi ada tekanan. Nah, ini kita bisa balik. Jadi, coba lihat PV nRT, kalau ini kita abaikan, rumusnya kita abaikan, kita balik, kita mau lihat hubungan volume sama tekanan, itu kita bisa buat volume sama dengan berapa P? Berarti sama dengan 1 P, awalnya kan dikali. Kalau pindah ke ruas kanan, berarti jadi dibagi. Berarti
Kalau pakai tekanan hubungannya seperti ini. P. Atau artinya volume sama tekanan tuh berbanding terbalik. Jadi ini bisa kita teruskan lagi, V1 sama dengan V2 dikali partikel. Tapi kalau nggak ada volume tapi cuma ada tekanan, itu kita bisa buat ini karena dia berbanding terbalik. Berarti ini P berapa? P, kalau ini V1 maka terbaliknya ini P2. Kemudian ini dibagi P1. Nah, sama dengan partikel 1 per partikel 2 juga tetap. Itu maksudnya. Kadang ada soal yang seperti itu. Siapa tahu aja kalian ketemu, dia nggak pakai volume, tapi dia mainnya tekanan. Jadi ini ya, Avogadro tuh dari sini, PV-nRT rumusnya. Nah, jadi hukum dasar tuh selesai. Yang pertama tadi adalah hukum perbandingan volume, yaitu perbandingan volume bisa sebanding dengan koefisien, atau Avogadro volume sebanding sama jumlah molekul. Buat paham, lebih baik kita cek langsung soalnya. Kayak nomor 1. Nah, perhatiin, yang waktu kita lihat Gamit, mungkin ada beberapa materi yang lupa dimasukkan, atau latihan soal dimasukkan. Nah, lengkapnya tuh ada di video hari ini. Nah, contoh ya, nomor 1, gas hidrokarbon bervolume. Nah, kalau ngelihat dari sini, volume berarti kalau udah hukum yang ada volumenya, berarti otomatis yang gugur itu tidak mungkin. Jadi kita tuh harus identifikasi. Kalau mengerjakan soal, kita lagi pakai hukum apa. Kan kita tahu nih, kalau hukum yang ada volume, itu kan ada hukum ada 3. Ada hukum yang ngomongin massa, ada yang lagi ngomongin volume. Nah, itu perhatikan catatan kalian, saya sudah buat kata kuncinya. Kalau massa tuh cuma ada Lavoisier, yang kedua ada Gay-Lussac, Lavoisier, ada Proust, terus yang ketiga ada Dalton. Nah, kalau volume kita punya Gay-Lussac, terus yang kedua ada Avogadro. Nah, kalau ngelihat dari soal nomor 1 itu, perhatikan satuan aja udah volume, maka yang bagian massa ini nih, nah kita tuh langsung abaikan. Berarti ini bukan gaya dari massa 3 ini nggak mungkin, langsung tereliminasi. Berarti nomor 1 itu tinggal Gay-Lussac atau Avogadro. Terus yuk kita buat volume 3 liter tepat dibakar sempurna dengan 18 liter oksigen. Menghasilkan 12 liter gas karbon dioksida sesuai reaksi berikut. Rumus molekulnya adalah, nah perhatikan kata kunci untuk soal ini, dia punya keyword. Keywordnya apa atau kata kuncinya? Yang pertama adalah dia punya volume. Oke. Kemudian yang B, dia punya reaksi. Kalau reaksi pasti ada koefisien. Nah, di soal ini tidak ada menggunakan kata molekul. Nggak ada kata-kata molekul, berarti keyword ini untuk siapa? Maka ini adalah, berdasarkan terakhirnya, ini adalah hukum Gay-Lussac. Kenapa? Karena tidak ada, kalau Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac. Jadi tuh, kenapa bukan Avogadro? Kalau Avogadro tuh volume, tapi nanti ada kata-kata molekul atau partikel. Ini nggak ada. Berarti ini gayanya menggunakan Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac tuh bilang apa sih? Nah, kalau gayanya Gay-Lussac itu koefisien itu bisa dibandingkan atau sebanding dengan volume. Artinya, kalau nggak ada koefisien, kita bisa menggunakan volume untuk mengerjakannya. Nah, jadi contoh ya, kita buat reaksinya seperti ini, dan dia belum setara. Oke, nah ini CXHY, ini 3 liter, masukkan, ini 3 liter. Bentar, ini 3 liter, kemudian terus 3 liter, terus O2-nya dibakar sempurna dengan 18, terus 18 liter, kemudian CO2-nya ada 12 liter, kemudian
12 liter, kemudian si H2O-nya nggak dikasih tahu. Nah, berdasarkan soal kayak gini, kita bisa lihat, ini ada ini 18 liter. Nah, kalau diperhatikan, kalau reaksi ini, sorry ini agak kabur, CXHY ini bisa nggak kita tahu kita setarakan? Pas kita mengalami penyetaraan, itu CXHY ini nggak bisa disetarakan. Mengapa? Karena dia masih bentuk permisalan. Ini ada CXHY. Nah, ini nggak bisa, angkanya tuh nggak nyata. Angkanya masih angka alfabet, tuh nggak bisa. Nah, jadi kalau mau nyetarain kan masih ingat nggak? Kalau mau nyetarain itu kita pengalian penyetaraan itu adalah angka belakang nih. Nah, baru dikali dengan angka depannya. Nah, perhatiin kalau mau nyetarain kan kayak gitu. Sementara C ini nih ada angka X nggak dikasih tahu. Jadi kita perlu dulu cari siapa sih sebenarnya X sama Y ini. Nah, sementara koefisien berarti udah nggak bisa dilakukan. Nah, makanya kalau koefisien tidak bisa ditemukan, maka kita bisa minta bantuan volume. Karena menurut Gelusa, koefisien itu sama sebanding sama volume. Nah, karena koefisien itu biasanya bulat dan sederhana, ini kita sederhanakan dulu. Disederhanakan dengan membaginya dengan angka 3. 3 ya, lebih mudah ya. Ini bagi 3 jadi 1, bagi 3 jadi 6, bagi 3 jadi 4. Nah, maka seperti ini udah jadi 1, 6, 4. Ini udah sederhana. Nah, karena koefisien sebanding sama volume, kita bisa kali gini. Nah, ini kita bisa naikkan dia menjadi koefisien. Kita bisa minta bantuan dari volume. Nah, naikkan ke atas. Kemudian masukkanlah, kita buat reaksinya ulang. Berarti 1 CXHY 1 CXHY ditambah dengan 6H2O, 6O2 menjadi 4CO2 plus H2O. Nah, perhatikan, untuk H2O, volumenya kan nggak dikasih tahu tuh. Berarti apakah 1 ke enggak? Belum tentu. Karena dia nggak dikasih tahu, maka kita juga nggak boleh langsung nulis dia 1 ya. Ini kenapa? Ini H2O. Nah, karena volume dari H2O-nya tuh nggak dikasih tahu, maka saya buat juga permisalan di sebelah sini. Saya buat permisalan. Ini saya tulis jadi angka Z aja, CX, HY, ini nggak dikasih tahu, maka ini Z. Ya. Nah, kalau lihat kayak gini nih, gimana caranya? Nah, ini biar tahu siapakah X sama Y-nya, kan ditanya berapa rumus molekul dari hidrokarbon CXHY. Nah, setelah kita tahu sebagian koefisien ini, kita bisa menggunakan penyetaraan. Setarakan reaksinya. Setarakan cara reaksi. Yuk. Nah, kemarin masih ada yang, Bu, saya nggak terlalu paham dengan penyetaraan reaksi. Inti dari penyetaraan reaksi itu, misalnya kita mau mau nyetarain tuh unsur tuh satu-satu. Nih, sini gitu. Sekarang saya nyetarain C dulu. Cara menyetarainnya tuh angka belakang atau indeks dikali angka depannya. Selalu seperti itu. Nih, lihat, saya menggunakan tanda biru aja ya. Nah, ini biru, perhatikan. Angka saya nyetarain C tuh. C kan? Maka saya lihat C ini angka belakangnya berapa. Ini X. Udah. Bentar, ini warna CX, HY. Terus masukkan. Udah, ini masukkan. Kita masukkan. Ini X. Berarti ini adalah X. Angka belakang dikali angka depan. Berarti X. X dikali angka depan 1. Nah,
Jadi kalau lambatnya itu perhatikan ini angka X dikali angka belakang dikali angka depan. Jadi gini nih. Nah, ini merah aja ya biar ngerti. Nah, nih. Terus udah baru sama dengan ada lagi sebelah kiri kan nggak ada C ya. Udah selesai sama dengan ini sama dengan menjadi sebelah sini. Nah, di sini C-nya berapa? Angka belakang C di bagian belakangnya. Di sini nggak ada apa-apa, berarti 1. Nih, 1. Kemudian kita pindahin. Saat gini. Angka depan, angka belakang dikali angka depan. Nah, ini saya merahkan. Nah, berarti kalau seperti ini adalah angka belakangnya 1 dikali angka depan 4. Nah, berarti kita bisa tahu kalau X itu sama dengan 4. Tuh, sekarang H. H itu kita bisa setarakan nggak? H kan Y. Kemudian di sini 2Z. Agak susah karena ada huruf Y sama huruf Z. Kita pending dulu. Berarti H nanti dulu. Sekarang saya nyetarain dulu oksigen. Nah, oksigen di kiri itu angka berapanya? Angka belakangnya 2 dikali angka depan. Berarti 2 dikali 6 sama dengan oksigen di kanan 2, sini kan 2 dikali 4, berarti 2 dikali 4 ditambah 1 dikali Z. 1, ini kan nggak ada apa-apa, 1 dikali Z. Berarti sama dengan 12 sama dengan 8 ditambah Z. 12 tambah Z, berarti Z itu sama dengan 4. Nah, itu Z. Ternyata kita tahu kalau Z ini adalah 4, ya. Baru kita mau buat reaksi baru boleh atau langsung ganti. Ini berarti Z-nya tuh nilainya adalah 4, ganti ya. Akhirnya dapat Z itu adalah nilainya 4. Yuk. Baru kita nyetarain jumlah H. Nah, yuk saya nyetarain H. Nah, H sama dengan, perhatikan H kiri itu sama dengan Y di belakang kali 1 sama dengan Y sebelah kanan tidak ada, kanan kiri tidak ada, kanan berarti 2. 2, angka belakangnya 2, dikali Z, Z udah kita dapat angkanya yaitu 4. Nah, berarti Y-nya sama dengan 8. Nah, berdasarkan ini, maka rumus molekul hidrokarbon yang ditanya adalah CXHY tadi, HY, X-nya berapa? 4, berarti C4. C4 H8. H8. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian masuk ke soal kalau jadi nyetarain reaksi kimia itu intinya tuh angka belakang unsur tersebut dikali angka depan. Jadi kayak gitu. Ya, lanjut ke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi video tentang soal nomor 2 ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 10 liter gas NO bereaksi dengan gas O2 sebanyak 5 liter, sehingga menghasilkan 10 liter NXOY. Pada suhu dan tekanannya sama. Nah, berapakah rumus molekul NXOY-nya? Nah, kalau seperti ini soalnya kita buat dulu kalimatnya. Jadi ada gas NO, di dalam kimia itu kalau bereaksi itu berarti ditambah bereaksi dengan oksigen. Oksigen menghasilkan senyawa NXOY. 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 Kemudian dia di sini adalah 10 liter. Kita masukkan aja langsung ya, 10 liter. Kemudian 5 liter, kemudian menghasilkan 10 liter. Kemudian berapakah rumus molekul dari NXOY tersebut? Nah, kalau ini kan berhubungan dengan reaksi dan kita perlu koefisien. Berarti ini ya, ada reaksi, kalau reaksi dan dia perlu koefisien reaksi dan perlu koefisien. Kemudian yang kedua dia punya volume, maka hubungan soal ini adalah hukum, ada reaksi, ada koefisien, maka ini kesimpulannya dia adalah kita mengerjakannya menggunakan stylenya dia rusak.
Karena ada koefisien, ada reaksi yang memerlukan koefisien dan kita perlu ada volume. Maka ini adalah hukum Diels-Sachs. Diels-Sachs bilang apa? Di mana volume itu perbandingannya bisa dibandingkan dengan koefisien reaksi. Oke. Nah, karena di sini koefisiennya tidak bisa dikerjakan, mengapa? Ingat, koefisien itu belakang dikali depan. Kalau belakangnya ada simbol X sama Y kayak gini kan otomatis koefisien belum bisa dikerjakan secara utuh. Berarti kita perlu bantuan volume, karena volume bisa dibandingkan sama koefisien. Karena koefisien itu sifatnya angkanya tuh sederhana, itu kita kecilin dulu. Ini atau kita sederhanakan menjadi dibagi berapa ya? Dibagi 10, 5, 10, berarti dibagi 5, itu menjadi ini 2, ini 1, dan ini 2. Dah. Kemudian ini kita kali gini, dinaikkan biar bisa jadi koefisien. Kemudian ini. Oke. Nah, jadi volume itu bisa dijadikan koefisien menurut Diels-Sachs ya. Jadi kita naikkan reaksinya. 2NO 2NO ditambah 1O2 dan menjadi dua NXOY. Jadi kayak gitu. Nah, baru diapain? Nah, baru kita jadikan, baru kita balik. Nah, Oke, nah baru kita setarakan. Dari sini kita bisa setarakan. Oke, sekarang saya nyetarain, ini saya copy ke sebelah kiri aja ya, biar lebih bagus itunya. Sini. Nah, kemudian kita setarain N-nya. Saya nyetarain N, jangan lupa nyetarain unsur itu, angka di belakangnya, N ini nggak ada apa-apa, berarti 1, baru dikali dengan depan. Ya. Yuk. Berarti masukkan 1 dikali 2. Ada lagi enggak N di sebelah kiri? Enggak ada, berarti sama dengan X dikali 2. Nah, kan X dikali 2 ya, X kali 2. Berarti sama dengan 2 sama dengan 2X. Maka 1, maka X-nya sama dengan 1. Itu N. Kemudian O, saya nyetarain O. Berarti O kiri adalah, di sini nggak ada apa-apa, berarti 1 ya. Nggak ada apa-apa ya, berarti 1. Terus 1 dikali 2, ditambah, ada O lagi ya, kanan. 2 dikali 1 sama dengan Y dikali 2. Y dikali 2 ya. Yang masih bingung, saya buat garis dulu. Nih, Y dikali 2. Oke, nah ini. Oke, sama dengan 2 tambah 2 berarti 4, sama dengan 2Y. Berarti 2 sama dengan Y. Berarti senyawa NXOY yang dimaksud sama soal adalah NXOY yang dimaksud sama soal adalah N1 atau nitrogen 1 dan O2. Atau bahasa tata namanya adalah nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau dioksida. Itu soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 perhatikan pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 menghasilkan NH3 sesuai reaksi berikut. Jika H2 sama N2-nya molekulnya, nah di sini dia punya molekul sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 23. Molekul itu sama kayak partikel. Bu, molekul yang mana sih? Yang waktu kemarin kita pernah ajarin yang ada bentuk tetrahedral, itu yang bulat-bulat, nah itu tuh molekul. Jika gas H2 tuh ternyata bereaksi tuh bisa sampai 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul, berarti kalau NH3 berapa?
Berarti seperti ini, pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 menghasilkan NH3. Terus H2-nya aja molekulnya, H2-nya ternyata molekulnya berapa? 7,5 kali 10 pangkat 23. Berarti berapakah mol gas NH3? Nah, ini gimana nih? Oke, ini sepertinya ada molekul, tapi ada koefisien. Ini ada molekul, ini juga ada reaksi, nomor 1. Berarti ini hukumnya gabungan nih. Yang kedua ada reaksi. Kalau reaksi berarti ada koefisien. Nah, nomor 3 ini berarti hukum apa, Bu? Nah, berarti kalau ada molekul sama reaksi ini nggak ada langsung ini gabungan G rusak dengan ini gabungan G rusak dengan yang ngomongin dan Avogadro. Dimana kalau G rusak kan volume sebanding sama koefisien tuh. Koefisien. Tapi kalau Avogadro tuh volume sebanding sama molekul. Nah, karena volume nggak ada, berarti dia gabungan antara, ini bisa dianggap sama nih. Volume kan nggak ada nih, tapi kita karena sama, ya udah sama-sama hubungan berarti koefisien sebanding sama molekul. Langsung ya, dia gabungan. Berarti kita bisa buat gabungan antara koefisien juga akan sebanding dengan molekul. Kesimpulannya. Nah, gimana nih jadinya? Oke, berarti koefisiennya udah setara belum? 2 N-nya 1 kali 2, 2, hanya 2. Di sini hanya 3 kali 2. Berarti 3 kali 2, 6. Berarti saya tulis di sini 2 dikali berapa ya? Sama dengan 6, berarti 3. Nah, gimana nih ngerjainnya? Karena koefisien sebanding sama molekul, nah, jadi kalian gampang, ini tinggal buat aja. Kalau koefisien sebanding sama molekul, kalian bisa buat rumusnya seperti ini. Berarti koefisien siapa lagi dicariin? Kan yang ditanya nih koefisiennya adalah koefisien H2 sama NH3 ya. Ya enggak sih yang ditanya nih, Hani? Ada koefisien H2 sama NH3. Oke, H2 sama NH3. Perhatikan. Nah, maka kalian boleh buat gini. Koefisien H2 berbanding koefisien H2 berbanding koefisien siapa tuh yang ditanya? NH3, berarti koefisien NH3. Nah, sama dengan molekul. Nah, perhatikan artinya sebanding itu seperti ini loh. Kalau ini koefisien H2, berarti ini molekulnya sebanding itu artinya searah. Kalau di atas berarti sama-sama di atas. Berarti molekulnya H2 juga. Sebelah sini. Nah, ini artinya sebanding. Kalau terbalik berarti kalau ini koefisien H2, molekul H2-nya di bawah. Karena dia sebanding, berarti kayak di matematika SMP di atas sama-sama di atas. Nah, ini berarti molekulnya NH3. Yuk, koefisien H2-nya berapa di sini? 3 ya, berarti 3 per 3 per N koefisien NH3. NH3-nya berapa? 2 ya, koefisiennya ini ya, ini koefisien. Sama dengan molekul H2-nya berarti 7,5 kali 10 pangkat 23 di soal tadi. Berapakah molekul dari NH3? Nah, ini adalah molekul NH3-nya saya tulis X aja, nggak diketahui. Nah, terus diapain nih? Nah, kalau tanda sama dengan ini berarti di arah panah. Kali silang, set. Ini SMP ya, kali silang, set. Berarti tinggal ditulis ulang, berarti 3X 3X ditambah sama dengan 2 kali 2 dikali 7,5 kali 10 pangkat 23. Saya malas nulis pangkat lagi dah. 7,5
Berarti berapa nih? Berarti X sama dengan 7,5 kali 2 itu kan 15 ya. 15 kali 10 pangkat 23. 3X, X berarti 3 tuh dipindahin karena di sebelah kirinya dikali, berarti ini dibagi. 3. Berarti jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat 23. Oke. Jawabannya 5 kali 10 pangkat 23. Kali 10 pangkat 23. Ini seperti itu. Udah? Oke. Terakhir, rumus yang keempat. Yang keempat ini udah tingkatan yang paling tinggi dari soal Gay-Lussac. Nah, nomor 4, sebanyak 6 liter campuran gas metana dan gas etana dibakar sempurna. Jadi CH4 dan C2H6 ini dibakar, tapi nggak tahu berapa. Pokoknya totalnya 6 liter. Masing-masing nggak dikasih tahu. Sempurna dengan 19 liter gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama. Volume CH4 dan C2H6 yang berturut-turut adalah, nah kalau seperti ini, kita pertama buat dulu diketahui. Nah, ini saya mau agak besar aja tempatnya. Ini saya agak besar aja supaya nggak ganggu. Ya, perhatiin cara buatnya. Ini artinya kita buat diketahui dulu. Perhatiin ya. Jadi volume gabungan, kan dia gabungan atau campuran. Volume campuran tuh artinya nggak dikasih tahu berapa masing-masing intinya tuh. Volume campuran dari CH4 dan C2H6 itu sama dengan 6 liter. Terus dibakar sempurna. Nah, kalau volume campuran CH4 dibakar sempurna dengan 19 liter. Jadi volume campuran oksigennya juga volume total volume campuran volume campuran atau volume total dari oksigen adalah 19 liter. Nah, pertanyaannya yang ditanya adalah berapa sih sebenarnya volume masing-masing dari CH4 dan C2H6. Nah, jadi kita tuh yang dikasih tahu dari awal itu cuma campuran 6 liter. Nggak dikasih tahu tuh kayak misalnya berapa CH4-nya, berapa C2H6-nya itu nggak dikasih tahu. Jadi kok seperti ini, gimana caranya? Ini sering muncul di UN gitu, salah seperti ini. Sebenarnya prinsipnya mudah, tapi karena ceritanya panjang, rata-rata kayak langsung udah skip. Padahal sebenarnya kita cukup uraikan seperti ini. Perhatiin, dia kan volume campurannya 6 liter. Karena kita nggak tahu berapa 6 liter tuh masing-masingnya harus berapa, berarti ini kita buat aja CH4 permisalan. CH4-nya itu sama dengan X. Boleh saya sebut X liter. Nah, X liter, X. Terus kalau karena totalnya adalah, apa sih? Karena totalnya 6 liter, berarti C2H6-nya kita boleh buat permisalan. Kan totalnya 6 ya. Berarti sama dengan 6 min X. Nah, gitu kan totalnya kan bakalan 6 tuh. Nah, dan volume total 19 liter. Nah, perhatiin kalau gas tuh dibakar, sebenarnya yang dibakar sama oksigen itu selalu ditambah O2 artinya. Nah, karena ini adalah dua gas, maka sebenarnya reaksinya tuh nggak sekalian, tapi reaksinya itu dua langsung. Kita harus buat dua langsung. Ini saya lupa masukin reaksinya. Jadi ini kalau dibakar CH4 itu CH4 ditambah O2 nanti selalu menghasilkan. Ini ya Bu, ini saya reaksinya gimana Bu? Nanti tenang, nanti reaksinya
Nanti dikasih tahu sama soal ini karena saya lupa aja nih. CO2. Jadi ini nih reaksi CH. Reaksinya tuh kalau dibakar itu selalu tambah oksigen. Ini perhatikan. Karena reaksinya ada dua zat yang dibakar, berarti kita buat dua juga. Ini tadi yang satunya C2H6 ya. Udah. Oke. Nah, sekarang pas buat reaksi gini, perhatiin ada volume, ada reaksi, berarti tugas kita tuh kita harus cek koefisien dulu. C-nya 1, C-nya 1, H-nya 4, H-nya 2, berarti di sini 2 dikali berapa ya, sama dengan 4. Berarti ini saya betulkan jadi 2. Terus ini C-nya 2, C-nya 2, H-nya 6, H-nya berarti ini 3. Kemudian O-nya, ini juga O-nya belum ya. 2 tambah 2 berarti ini 2. Terus ini O-nya 4 tambah 3 berarti 7. 2 dikali berapa sama dengan 7, berarti 7 per 2. Oke, ini 2. 7 per 2. Ya, karena ini saya tidak mau, ini saya kali 2 aja ya. Kali 2 berarti menjadi, ini berarti, kali 2. Ini berarti menjadi kali 2, berarti ini 2. Kali 2 ini berarti jadi 7. Ini kali 2 berarti jadi 2C2 kali 2 berarti jadi 4. Terus 3H2 jadi 6. Nih ya, reaksinya udah setara. Saya lupa tadi. Udah, ini saya rapiin di sini aja biar itu. Oke. Ini reaksi 1. Ini reaksi 2. Reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, jadi tugas kalian tuh kayak ini memang oke. Ya. CH. Nah, pas ingat hukum Gay-Lussac, volume itu bisa sebanding dengan koefisien. Ya, volume sebanding sama koefisien. Volume CH4 tuh adalah di sini kita pakai permisalan kan? Berarti ini X. Terus karena ini 2O2 berarti ini 2X. Volume ini kan 1, volumenya X kan? Berarti ini 1X. Terus ini jadi 2X. Nah, kemudian C2H6-nya tadi kita pakai 6 min X. Ini 6 min X. Sebenarnya ini nggak perlu sih, sebenarnya ya 6 min X. Ini nggak perlu dikali 2 aja lah, biar lah. Nggak usah deh, 6 min X. Ini berarti 6 min X. Ini 7 per 2. 3,5 aja ya, 3,5 dikali 6 min X. Dan ini 2 dikali 6 min X. Itu 3 dikali. Dah. Nah, sampai sini sebenarnya udah. Nah, terus dia kasih tahu kalau volume total oksigennya itu adalah nih segini. Total oksigennya adalah 19. Jadi kan tinggal tambahin aja buat nyari X ini, copy. Ini totalnya harus 19X. Totalnya adalah 19X. 19 liter. Nah, dari sinilah kita bisa dapat berapa sih sebenarnya jumlah X-nya, baru kita tambahkan. Tadi volume total dari oksigen itu 19 liter, berarti masukkan, yuk.
Berarti oksigen yang pertama aja nilainya 2X. Ditambah 3,5 dikali 6 dikurang X. Itu sama dengan 19. Dari sini lah kita bisa dapat 2X. Ini kebetulan contoh soalnya kayak keslip yang susah Pak ya. 3,5 dikali 6 berarti sebentar 3,5 kali 6 21 dikurang 3,5x ini x sama dengan 19. Oke. Berarti kita selesaikan, berarti 21 dikurang 21 dikurang 3 kurang 19 pindahin, terus yang sebelah sini 3,5 3,5x dikurang 2x. 19 kurang 21 itu berarti 2 disama dengan 19 21 terus 1,5. Saya harus takut salah 19. X sama dengan, berarti X-nya sama X sama dengan 2 dibagi 1,5 berarti 1,333. Berarti ini X-nya sama dengan 1,33 liter. 1,33 liter. Dapat. Berarti X-nya dari awal ini adalah dapat. Ini adalah 1,33 liter. Nah, berarti yang satunya lagi 6 dikurang 1,33. Berarti sama dengan 6 dikurang berarti 4,67 liter. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah tahapan Gay-Lussac yang paling susah, tapi harus saya ajarin karena sering keluar di UN. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Sampai jumpa di next pertemuan. Usahakan kalian mengerti materi ini. Minimal kayak sampai soal contoh 1 sampai 3. Nanti kita ketemu lagi hari Senin, tanyakan yang mana yang kalian nggak ngerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.